Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitum talabal ilmi izalatan jahli an namsi man sa'ili juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati Waridaullahi ta'ala wa syukran ala nikmatin akli wa nikmatin syahatil badani fardanillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali batika mana khususan khusatan ila muslimatan kitab khulasan dari yakin Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidhi Imam Syekhna wa mu'alifi kitab alati ta'alamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa lil mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Khulasan Nurul Yakin juz yang pertama, yang mana untuk hari ini waktunya membahas pelajaran yang nomor 16, yaitu menerangkan tentang dakwatu jahron, dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ilmi fid darain amin. Nomor 16, ad-da'watu utawi iki iku martelake ajak-ajak. Ad-da'watu utawi iki iku martelake ajak-ajak, utawi singkatan mim, iku singkatan kha ya. Jahron kelawan terang-terangan, kelawan singkatan mim to. Jahron kelawan terang-terangan. Nomor 1, istamarat dadi terus atau dadi tetep. Istamarat dadi terus atau garis miring tetep. Apa dakwatu ajak-ajak, apa singkatan fa ya, apa singkatan fa. Apa dakwatu ajak-ajak asiriyatu kang bangsa umpet-umpetan, kang singkatan sod ya. Asiriyatu kang bangsa umpet-umpetan salafa sanawatin ing dalem telu pira-pira taun. Ing dalem singkatan dha ya. Salafa sanawatin ing dalem telu pira-pira taun. Ajaba nyembadani fi asnaiha ing dalem tengah-tengahe dakwah Syria. Fi asnaiha ing dalem tengah-tengahe dakwah Syria, ing dalem singkatan apa? Sapa kafirun wong akeh. Sapa kafirun wong akeh, sapa singkatan fa alif. Minal asrafi kang tetep saking propro wong mulya. Minal asrafi kang tetep saking propro wong mulya. Wal mawali lan pira-pira wong terhormat.
wal mawali lan pira-pira wong terhormat. Nomor 2, ba'da zalika indal sause mengkono-kono dakwatu Syria. Dalam singkatan lo. Ba'da zalika indal sause mengkono-kono dakwatu Syria umira den perintah sapa kanjeng Nabi. Umira den perintah sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jahri kelawan dakwah terang-terangan. Bil jahri kelawan dakwah terang-terangan. Kelawan singkatan mim to. Bikolihi kelawan dawe Allah. Bikoli kelawan dawe Allah kelawan singkatan mim to. Bikoli kelawan dawe Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Rupane dawe Allah fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Fasda mongko terang-terang ana sira. Fasda mongko terang-terang ana sira bima kelawan perkara. Bima kelan perkara. Tuk maru kang den perintah sapa sira. Kang singkatan sad ya. Tuk maru kang den perintah sapa sira. Wa arid lan mengo sira. Wa arid lan mengo sira anil musyrikina saking propra wong musyrik. Anil musyrikina saking propra wong musyrik. Propra singkatan apa? Tasik kalingan jim. Jim ditaruh di bawah atau jim mim digandeng ditaruh di bawah ya. Al-fasaida. Yang nomor 3 fasaida mongko munggah sapa kanjeng Nabi. Fasaida mongko munggah sapa kanjeng Nabi ala Safa ing atase bukit Safa. Ala Safa ing atase bukit Safa. Wana dalan undang-undang sapa kanjeng Nabi. Wana dalan undang-undang sapa kanjeng Nabi. Qaumahu ing kaum Nabi. Ing singkatan mim fa. Qaumahu ing kaum Nabi. Nah, falamma jatama'u mongko enten semangsane padha kumpul sapa kaum. Mongko singkatan jim ya. Fala majta mau mongko enten semangsane padha kumpul sapa kaum. Qala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi. Qala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi lahum maring kaum. Lahum maring kaum. Maring nek disingkat mim alif ya. Hal tusaddiqunani ana ta benerake sapa sira kabeh ing ingsun. Ana ta benerake sapa sira kabeh ing ingsun fima ing dalem perkara. Fima ing dalem perkara ing dalem singkatan dha ya. Fima ing dalem perkara ukhbirukum kang awe khobar sapa ingsun ing sira kabeh. Ukhbirukum kang awe khobar sapa ingsun ing sira kabeh kang singkatan sad. Bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma kelawan singkatan mim to. Akhire faqalu mongko padha ngucap sapa kaum. Akhire faqalu mongko padha ngucap
Faqalu mongko padha ngucap angka singkatan jim ya. Sapa jami'uhum sekabehane kaum. Sapa jami'uhum sekabehane kaum. Sapa singkatan fa alif. Naam nggih. Naam nggih. Majarabna ora tau weruh sapa ingsun. Majarabna ora tau weruh sapa ingsun alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira ora tau weruh kawiban ing goroh. Kawiban ing goroh ing singkatan mim fa. Mungdu nas'atika awit saking cilik sira. Mungdu nas'atika awit saking cilik sira ilal ana temeka saiki. Ilal ana temeka saiki. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi angka singkatan jim ya. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam angkidhu anfusakum minan nari inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Angkidhu nyelametno sira kabeh. Angkidhu nyelametno sira kabeh. Nyelametno anfusakum ing awak sira kabeh. Anfusakum ing awak sira kabeh ing singkatan apa mim fa. Selametno minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka. Ini temen satune ingsun. Ini temen satune ingsun iku nadhirun kang medeni-medeni. Iku nadhirun kang medeni lakum maring sira kabeh. Laku maring sira kabeh. Maring singkatan mim alif. Min azabin saking siksa. Min azabin saking siksa sadidin kang abot banget. Kang singkatan sod ya. Sadidin kang abot banget. Amal 4. Faqala mongko ngucap. Faqala mongko ngucap, mongko singkatan jim ya. Faqala mongko ngucap lau maring jenabi. Lau maring jenabi sapa amuhu pamane jenabi. Sapa amuhu pamane jenabi Abu Lahabin rupane Abu Lahab. Sapa amuhu pamane jenabi. Sapa singkatan fa alif. Abu Lahab rupane Abu Lahab, rupane singkatan badal. Pengucape Abu Lahab piye? Tabban cilaka. Tabban cilaka. Laka kedhi sira ya Muhammadu he Muhammad. Ya Muhammadu he Muhammad. Ali hada ana ta krana iki qaul. Ali hadza ana ta krana iki qaul. Ali hadza ana ta krana iki qaul. Hal tu sadikunani fi ma ukhbirukum bi. Jamak tanang ngumpulake sapa sira ing kita. Akhire pangsalah mongko nurunake. Pangsalah mongko nurunake sapa Allah. Sapa singkatan fa alif. Sapa Allah fi haqi indal mahaqi amuhu. Fi haqi indal mahaqi amuhu indal singkatan dha ya. Nurune surat Al-Lahab ing surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ing surat Al-Lahab rupane surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhirih.
rupane lafaz tabat ila akhirih. Tabat ciloko, tabat ciloko apa yada abilahabin, apa yada abilahabin, tangan lorone Abu Lahab. Apa yada abilahabin, tangan lorone Abu Lahab. Watabalan ciloko sapa Abu Lahab, watabalan ciloko sapa Abu Lahab. Ila akhiri, ya, saya meneruskan sendiri membacanya surat Alaq tadi. Nah, sekarang kita terangkan materi pelajaran hari ini. Jadi pelajaran hari ini yaitu pelajaran yang nomor 16, yaitu menerangkan ad-da'watu jahrun, dakwah secara terang-terangan. Di situ dikatakan yang nomor 1 yaitu istamarati da'watu siriyatu salasata sanawatin ajaba fi athnaiha kafirun minal asrofi wal mawali. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad SAW atau ajakannya Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah, untuk mentauhidkan kepada Allah, dakwah secara siri atau secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama yaitu 3 tahun, selama 3 tahun. Nah, akhirnya dari dakwah secara siri selama 3 tahun ini banyak penduduk Mekah yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, diantaranya kaum-kaum yang mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW yaitu para pembesar Quraisy dan juga para bangsawan. Ini semua mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Nah, terus yang kedua dikatakan ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqouli ta'ala fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Sesudah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan mendapatkan hasil yang banyak, maksudnya banyak dari bangsawan dan pembesar Makkah yang mau masuk Islam. Sesudah itu Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah dengan secara terang-terangan, yaitu sebab musababnya dakwah secara terang-terangan yaitu turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang mana ayat fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin ini tertera di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, yang ketiga dikatakan di situ fasaida ala sofa wa nadaqamahu fala majtamau qala lahum hal tusadiqunani fima ukhbirukum bi faqalu jami'uhum na'am ma jarabna alaika kaliban mundu nas'atika ilal an. Akhirnya faqala sallallahu alaihi wasallam angkidhu anfusakum minan nari inni nadhir lakum min adzabin syadid. Jadi kemudian Rasulullah SAW itu beliau naik bukit Sofa, dan menyerukan kepada kaumnya. Nah, ketika kaumnya itu sudah berkumpul, akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka dengan perkataan yang berupa, apakah engkau
semua membenarkan aku tentang apa yang aku kabarkan kepadamu. Lantas mereka semua menjawab, ya, tidak pernah kami itu dapati engkau berdusta dari kecil sampai sekarang. Akhirnya Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, lepaskanlah diri kalian dari siksa api neraka. Sesungguhnya aku pembawa peringatan yang pedih kepada kalian semua. Yang keempat dikatakan, faqala lahu ammu Abu Lahabin tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Akhirnya fa'anzalallahu fi haqqi suratul Lahab tabat yada abi lahabi wa tab ila akhirih. Namun pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Lahab, malah dia berkata, celakalah engkau, hei Muhammad, apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami? Lalu Allah menurunkan ayat tabat yada abi lahabi wa tab sampai akhir, yang artinya celakalah diri Abu Lahab, dan sesungguhnya dia telah merugi. Perlu saya mengetahui bahasanya menurut keterangan Ibnu Hisham, kemudian secara berturut-turut manusia, wanita, dan lelaki itu memeluk Islam, sehingga akhirnya berita Islam itu tersiar ke Mekah dan menjadi bahan pembicaraan orang. Allah selalu memerintahkan Rasulnya menyampaikan Islam dan mengajak orang kepadanya secara terang-terangan, yaitu selama 3 tahun Rasulullah SAW itu melakukan dakwah secara tersembunyi. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu pedulikan orang-orang musyrik. Itu yang tertera di surah Al-Hijr ayat 94. Dan juga Allah berfirman, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang mana firman-Nya Allah itu tertera di dalam surat Asy-Syura. Dan kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 89, yang artinya, dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, pada waktu itu pula Rasulullah SAW itu segera melaksanakan perintah Allah, kemudian menyambut firman Allah yang berupa, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu pedulikan orang-orang musyrik. Akhirnya dengan pergi ke atas bukit Sofa, lalu Nabi Muhammad SAW itu memanggil kaumnya, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, sehingga mereka semua itu berkumpul, dan orang yang tidak bisa hadir mengirimkan orang untuk melihat apa yang terjadi. Nabi Muhammad SAW berkata, bagaimana pendapatmu apabila aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan berkuda, musuh yang datang akan menyerangmu? Apakah kamu mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami belum pernah melihat engkau berdusta. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah, sesungguhnya aku itu adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Nah, namun Abu Lahab pamannya sendiri kemudian memprotes terhadap ajakan atau perkataan Nabi Muhammad SAW tersebut dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, yang berupa, sungguh
celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari. Hanya untuk inikah kamu itu mengumpulkan kami? Nah, selanjutnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berupa tabat yada abi lahabi wa tab ila akhir tadi, yang artinya binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Nah, Rasulullah SAW lalu kemudian turun dan melaksanakan firman Allah, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat dengan mengumpulkan semua keluarga dan kerabatnya, lalu berkata kepada mereka, wahai Bani Ka'ab, Bani Lu'ai, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak akan dapat membela kalian di hadapan Allah selain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang aku sambung dengan hubungannya. Nah, sekarang bagaimana tanggapan orang kafir Quraisy atas dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka itu tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Nah, pada saat itulah akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan mereka akan perlunya pembebasan pikiran dan akal mereka dari belenggu taklid. Selanjutnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa memberi faedah atau bahaya sama sekali, dan bahwa turun-temurunnya nenek moyang mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengikuti mereka secara taklid buta. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, dan mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mencela Tuhan-Tuhan mereka, membodoh-bodohkan mimpi mereka, dan mengecam tindakan taklid buta mereka kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka itu menentang. Dan mereka itu sepakat untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW, kecuali yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Nah, pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib ini dengan mati-matian beliau membela Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang seterusnya yaitu pertanyaan dan juga kesimpulan dari materi yang telah diterangkan. As'ilatun utawi ikiku pitakon. As'ilatun utawi ikiku pitakon, utawi singkatan apa? Mim. Iku singkatan kha ya. Kam ing dalem piro? Kam ing dalem piro? Ing dalem singkatan dha ya. Apane sanatan taune,
Apane sanatan taune, apane singkatan ta mim gendeng ya, ditaruh di atas lafaz sanatan. Istamarat berlangsung, istamarat berlangsung apa dakwatu dakwah asiriyatu kang bangsa umpet-umpetan. Apa dakwatu dakwah apa singkatan fa asiriyatu kang bangsa umpet-umpetan, kang singkatan sod ya. Pertanyaan selanjutnya, mata ing dalem kapan? Mata ing dalem kapan, ing dalem singkatan dha. Jahara terang-terangan sapa Nabi. Jahara terang-terangan sapa Kanjeng Nabi bidakwati kelawan dakwah. Bidakwati kelawan dakwah atau ajak-ajak. Bidakwati kelawan dakwah atau ajak-ajak lawan singkatan mim to. Pertanyaan yang selanjutnya, kaifa hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa? Hale singkatan ha alif. Kaifa hale kaya apa jaro terang-terangan sapa Kanjeng Nabi. Jaro terang-terangan sapa Kanjeng Nabi biya kelawan dakwah. Biya kelawan dakwah. Kelawan singkatan mim to. Pertanyaan yang terakhir, madza ing apa? Madza ing apa? Ing singkatan mim fa. Qala dawuh. Madza ing apa? Pertanyaan selanjutnya, madza ing apa? Ing singkatan mim fa. Qala ngucap. Qala ngucap lahu maring jenabi, maring singkatan mim alif. Lahu maring jenabi sapa amuhu pamane jenabi. Sapa amu pamane jenabi Abu Lahab rupane Abu Lahab. Abu Lahab rupane Abu Lahab, rupane singkatan badal. Al-khulasatu. Al-khulasatu utai kiku ringkesan. Al-khulasatu utai kiku ringkesan utai singkatan mim, iku singkatan kho ya. Ba'da salafi sanawatin ing dalem sause 3 tahun. Ba'da salafi sanawatin ing dalem sause 3 tahun ing dalem singkatan go ya. Umira den perintah sapa Kanjeng Nabi. Umira den perintah sapa Kanjeng Nabi bil jari kelawan dakwah terang-terangan. Bil jari kelawan dakwah terang-terangan, kelawan singkatan mim to. Akhire pajamaah mongko nuli ngumpulake sapa Kanjeng Nabi. Pajamaah mongko nuli ngumpulake sapa Kanjeng Nabi, ngumpulne qaumahu ing kaume jeneng Nabi. Ing singkatan mim fa. Qaumahu ing kaume jeneng Nabi. Wa anzarahum lan medeni sapa Kanjeng Nabi ing kaum azabal akhirati ing siksa ing dalem akhirat, ing singkatan mim fa. Sekarang saya bacakan ringkasan dari materi yang telah disampaikan tadi. Al-khulasatu ringkasan, ba'da salafi sanawatin umira bil jahri fajama'a qaumahu wa anzarahum azabal akhirati. Sesudah selama 3 tahun Rasulullah SAW itu mengajak kepada kaumnya dengan sembunyi-sembunyi. Beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk terang-terangan, maksudnya untuk dakwah secara terang-terangan. Lalu Rasulullah SAW itu mengumpulkan kaumnya dengan mengabari mereka tentang azab akhirat. Sekarang pertanyaan, siapkan buku tulisnya. Pertanyaan yang nomor 1, kam sanatan istamaratid dakwatu Syriah.
Berapa tahunkah berlangsungnya dakwah secara rahasia? Berapa tahunkah berlangsungnya dakwah secara rahasia? Pertanyaan yang nomor 2, mata jara bidakwati, kapan dakwah secara terang-terangan? Mesti dakwah secara terang-terangan itu dimulai kapan? Pertanyaan yang nomor 3, kaifa jahara biha, bagaimana dakwah secara terang-terangan beliau? Mesti cara beliau melakukan dakwah secara terang-terangan kepada kaumnya itu bagaimana caranya? Pertanyaan yang terakhir yang nomor 4, madza qala lahu amuhu Abu Lahabin, apa yang diucapkan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi ketika Abu Lahab mengerti tujuan dari Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kaumnya ternyata untuk didakwai, lantas Abu Lahab itu mengatakan apa kepada Nabi Muhammad SAW? Itu saja, mohon dijawab pertanyaannya dengan tepat dan benar. Diusahakan yaitu dimutalaah terlebih dahulu materi yang telah diajarkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.